Sesaat lagi segera kami hadirkan Smart Market Insight bersama Inspirator Investasi Indonesia, Ryan Filbert. Smart Market Insight, Learning, Sharing, and Getting Success. Dalam dunia investasi Indonesia saat ini yang tampaknya siap-siap mau naik daun itu adalah perak, ya, dikejar-kejar dagang sebagai salah satu bantalan investasi yang luar biasa. Nah, kali ini kita mau bahas perak. Nah, ini apakah memang benar berpotensi? Lalu kemudian kita mau mengenal apa aja sih sebenarnya hal-hal yang dorong perkembangan dan juga pertumbuhan perak di Indonesia. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda penggemar perak? Saya sih penggemar perak ya, dan pengen belajar bagaimana perak ini menjadi instrumen investasi. Selamat sore, Smart Listener. Saya Nurlijal bersama dengan Audrey Juwana. Hai Audrey. Selamat sore ya, sehat. Yes. Baik, kita mau menyapa inspirator pasar investasi Indonesia, ya, narasumber kesayangan kita, Mas Ryan Filbert. Halo Mas Ryan. Selamat sore Mbak Ola, selamat sore Mbak Audrey, selamat sore kepada seluruh Smart Listeners dimanapun Anda berada. Yes. Oke. Kalau kita belum ngomong banyak aja tuh udah kamu ngerasain gak sih auranya tuh langsung seperti pintar sekali gitu ya. seperti tenang seperti tapi kan setidaknya kita sudah mengawali dengan seperti ya, karena kita mau menghidupinya begitu ya. Okay. Kalau Audrey sendiri suka nggak sih dengan perhiasan atau perak gitu loh Audrey? Wah, kayaknya semua wanita, semua perempuan nih suka ya dengan emas, perak gitu ya. Tapi ini kan hari ini kita bahas tentang investasi perak kan. Nah, ini aku baru paham nih, ternyata perak ini bisa juga jadi salah satu sarana investasi. Mungkin nanti Mas Ryan juga boleh jelaskan lebih lanjut ya Ola ya. Ya. Kan kalau kita bicara tentang emas, orang langsung ngebayanginnya kan adalah emas batangan. Kalau perak perak batangan gitu ya. Kita bahas. Mungkin Mas Ryan bisa cerita dulu tentang sebenarnya sejak kapan sih perak ini bisa menjadi instrumen investasi, dan bagaimana perak itu punya potensi sebagai instrumen investasi. Silakan. Iya, baik. Oke, Smart Listeners dan juga Mbak Ola serta Mbak Audrey ya. Jadi sebenarnya yang namanya komoditi seperti emas, seperti silver itu sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari selalu memiliki 7 level untuk bisa kita investasikan. Memang mungkin bagi masyarakat kita nggak terlalu aware bahwa silver juga menjadi salah satu komoditi yang bisa dijadikan investasi. Tapi ya seperti tadi bahwa memang ada yang namanya silver batangan tuh ada. Tapi di Indonesia itu mungkin tidak populer karena apa? Karena Antam saja yang menerbitkan untuk batangannya, dan mungkin karena harganya relatif murah gitu ya, orang juga merasa bahwa kalahlah pamornya dengan emas. Tapi silver itu sebenarnya bukan hanya banyak digunakan pada perhiasan, kita juga pada hari ini kan sudah tahu ya ada sterling silver, bahkan kita punya kota gede sebagai pengrajin perak gitu ya. Itu sebenarnya adalah sesuatu yang kita sudah gunakan dari lama. Dan yang lebih menarik sebenarnya dari silver itu adalah rame dijadikan sebagai perhiasan, juga rame digunakan sebagai bahan baku industri karena harganya. Kalau misalnya kita pakai emas, itu emas adalah penghantar yang bagus untuk listrik. Kita sama-sama belajar lah di SMA, kita belajar bahwa emas adalah sebuah penghantar yang bagus. Dan karena mahalnya emas kita tidak bisa gunakan, maka kita gunakan yang lainnya yang tidak lebih mahal, yaitulah silver sendiri. Jadi silver itu lebih banyak digunakan dalam industri, dan juga kalau kenapa jarang menggunakan silver itu ya karena mungkin gampang untuk terjadinya suatu menghitam ya. Kayak kita kan suka pakai silver gitu, kalau tidak dilapis gitu nanti dia akan gampang menghitam. Jadi memang sebenarnya di kendaraan yang umum orang bicarakan di silver itu lebih kepada industri, tapi yang namanya investasinya
Karena yang namanya investasi itu kan selama harganya bisa bergerak, maka sebenarnya ada peluang di sana. Orang selalu ke sana. Jadi silver juga suatu kendaraan yang menarik. Kenapa? Kalau kita olah dengan data, dengan berbagai macam sudut pandang, maka kita akan mendapati cuma dua hal begini. Kayaknya kok emas kemahalan, atau kayaknya silver ketinggalan harganya sama emas. Kenapa? Kenapa nih? Nah, saya cerita sedikit bahwa emas dan silver itu sebenarnya adalah alat tukar. Digunakan juga dalam dinar dan dirham. Nah, kita akan kita akan bahas ke sana kalau misalnya cukup waktunya. Kalau enggak ya kita bikin sampai jam 3 pagi ntar lah boleh. Kalau cukup waktunya ya. Nah, kenapa kita penting membahas perak ini gitu ya? Karena kan berita pemberitaan hari ini tuh yang turun itu adalah perak katanya akan mengejar nih level harganya emas begitu, bahkan nanti bisa menyentuh sampai dengan 50 US dollar per troy ounce. Nah, ini kita juga mau belajar, Audrey, ini ukurannya apa, harganya tuh kayak gimana. Saya menggunakan istilah gitu biar kelihatannya pintar kan. Sebenarnya kita mau nanya ini ke Mas Ryan gitu. Iya. Tentang perak ini. Tapi gini, tadi Mas Ryan mengatakan ini sebenarnya sudah sejak lama ya Audrey dipergunakan ya. Nah, kalau kita dengar silver tuh memang keren banget, benar nggak sih? Begitu dengar perak, kayaknya gimana gitu ya. Jauh ya. Tapi jauh. Tapi kita coba berdamai dengan itu. Kita penting belajar supaya tidak latah ya, Mas Ryan ya. Nanti tiba-tiba Mas Ryan misalkan beli perak gitu ya, terus kemudian nanti di show gitu ya ke media, kan orang nanti ya kan, siap di show gitu ya di sosial media. Kasihan nanti kalau kita latah. Nah, kita undang dulu smart listener dan juga sahabat yang bergabung ya.